Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di materi akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang sangat penting, yaitu segment reporting and performance evaluation, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelaporan segmen dan evaluasi kinerja. Penyusun dari materi ini adalah saya sendiri, Desi, Welly, Maria, Dini, Yolanda, dan Anastasia. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah urutan pembahasan yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama, pengertian dasar. Yang kedua, desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, konsep dan tujuan pelaporan segmen. Yang keempat, ini bagian yang paling penting, yaitu pembedaan jenis biaya. Yang kelima, format laporan laba rugi segmen. Yang keenam, cara evaluasi kinerja menggunakan metode ROI, laba residu, dan EVA. Yang ketujuh, membahas mengenai harga transfer. Yang kedelapan, kita akan bahas contoh soal lengkap dan perhitungannya. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, kita bahas kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan dari materi ini. Mari kita mulai dari pengertian dasar. Pertama, apa itu segmen? Segmen adalah bagian unit, cabang, atau divisi di dalam perusahaan yang catatan pendapatan dan biayanya bisa dipisahkan perhitungannya. Contoh, cabang Jakarta, cabang Papua, atau jenis produk tertentu. Kedua, segmen reporting atau pelaporan segmen. Ini artinya kita menyusun laporan keuangan secara rinci per bagian, bukan hanya laporan gabungan seluruh perusahaan. Tujuannya sangat jelas supaya kita tahu bagaimana yang menghasilkan untung dan bagian mana yang merugikan. Yang ketiga, performance evaluation atau evaluasi kerja. Ini adalah cara kita menilai hasil kerja para manajer atau unit usaha. Apakah kinerjanya sudah berhasil mencapai target atau masih ada kekurangan. Intinya, dengan materi ini kita bisa melihat kinerja perusahaan secara terperinci. Desentralisasi. Konsep dasar yang wajib kalian pahami sebelum masuk ke laporan segmen adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Artinya, pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dari pimpinan tertinggi ke manajer di bawahnya. Misalnya ke kepala cabang atau kepala divisi. Manfaatnya adalah keputusan bisa diambil lebih cepat, pimpinan pusat bisa fokus menyusun rencana besar perusahaan, dan sekaligus melatih kemampuan para manajer. Namun, ada juga kerugiannya. Kadang manajer cabang bertindak sendiri-sendiri, dan biaya administrasi perusahaan jadi lebih banyak karena datanya harus dipisah-pisah. Pusat pertanggungjawaban. Dalam sistem terdesentralisasi, setiap bagian disebut sebagai pusat pertanggungjawaban yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pusat biaya. Bagian ini hanya bertanggung jawab mengatur biaya saja, tidak mengurus pendapatan. Cara menilainya adalah apakah biaya sudah hemat dan efisien. Contohnya bagian administrasi, HRD, atau gudang. Kedua, pusat laba. Bagian ini bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Tugas utamanya adalah mencari keuntungan. Penilaiannya dilihat dari seberapa besar laba yang dihasilkan. Contohnya cabang toko atau divisi penjualan. Yang ketiga, pusat investasi. Ini tingkatan tertinggi. Bagian ini bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan juga aset atau modal yang ditanamkan. Penilaiannya, apakah modal yang dipakai sudah menghasilkan keuntungan yang layak? Contohnya, anak perusahaan atau perusahaan induk. Pelaporan segmen. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu pelaporan segmen. Apa tujuan utamanya? Yang pertama adalah tentu saja supaya kita tahu
kinerja asli setiap perusahaan secara rinci. Kedua, menjadi dasar keputusan penting bagi pimpinan. Misalnya, bagian yang untung besar harus dikembangkan, bagian yang cukup untung dipertahankan, dan bagian yang terus merugi harus dipertimbangkan untuk ditutup. Ketiga, supaya penilaian kinerja manajer menjadi adil karena dinilai sesuai dengan bagian yang dia pimpin. Dan keempat, untuk pembagian sumber daya, artinya uang dan tenaga kerja sebaiknya dialokasikan ke bagian yang paling menguntungkan. Ada satu prinsip yang wajib di sini, yaitu jangan campur adukan biaya milik segmen dengan biaya milik perusahaan. Secara umum, kalau dicampur, hasil hitungan laba akan salah besar. Klasifikasi biaya. Nah, ini bagian yang paling sering menjadi kesalahan, yaitu membedakan jenis-jenis biaya. Ada 3 jenis yang harus dibedakan dengan sangat jelas. Yang pertama, biaya variabel. Besarnya biaya ini berubah-ubah tergantung banyak atau sedikitnya produk atau penjualan. Bisa langsung dihitung ke segmen tertentu. Contohnya, bahan baku, kemasan barang, atau komisi penjualan. Yang kedua, biaya tetap dapat dilacak. Biaya ini ada hanya karena segmen itu ada. Artinya, kalau segmen tersebut dihapus, biaya ini akan hilang. Contohnya, gaji manajer cabang atau sewa gedung khusus cabang tersebut. Yang ketiga, biaya tetap umum atau biaya bersama. Ini biaya untuk kebutuhan seluruh perusahaan. Tidak boleh dibedakan ke segmen karena biaya ini tetap ada meskipun satu segmen dihapus. Contohnya, gaji direktur utama, biaya listrik kantor pusat, atau biaya iklan nasional. Rumus dasar laba segmen. Dari pembedaan biaya tadi kita bisa dapat rumus dasar menghitung laba segmen. Pertama, dari penjualan. Dikurangi biaya variabel, hasilnya disebut margin kontribusi. Ini adalah sisa uang untuk menutup biaya tetap. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya tetap dapat dilacak. Hasil akhirnya disebut margin segmen. Ingat ya teman-teman, angka margin segmen inilah yang menjadi ukuran hasil kinerja asli sebuah segmen. Dan ingat juga biaya tetap umum tidak ikut dikurangi saat menghitung laba segmen. Mari kita lihat contoh format laporannya agar lebih paham. Di tabel ini angka dalam jutaan rupiah. Kita lihat ada data untuk perusahaan secara keseluruhan, lalu dipisah ke segmen A dan segmen B. Kita lihat baris margin segmen. Untuk segmen A hasilnya 140 juta dan untuk segmen B hasilnya 50 juta. Ini artinya kinerja segmen A jauh lebih bagus dibandingkan segmen B. Perhatikan juga biaya tetap umum sebesar 100 juta. Hanya dikurangi di kolom perusahaan saja, tidak dikurangi ke kolom segmen. Ini sesuai aturan yang sudah bahas tadi. Evaluasi kinerja metode ROI. Sekarang masuk ke bagian evaluasi kinerja khusus untuk pusat investasi. Ada 3 metode utama. Metode pertama ROI atau inventory investasi, artinya tingkatan pengambilan investasi. Rumusannya sederhana.
Laba operasional dibagi aset operasional lalu dikali 100%, atau bisa juga dihitung margin laba dikali perputaran aset. Selebihnya sangat mudah dibandingkan dengan standar industri atau definisi lain, tapi ada kelemahannya. Kadang manajer proyek yang sebenarnya bagus bagi perusahaan hanya karena takut rollnya turun. Contoh, hitunglah kalau laba 100 dan aset 500 maka rollnya 20%. Evaluasi kinerja metode laba residen sering juga disebut laba sisa, artinya sisa keuntungan yang kita dapatkan setelah kerugian dan keuntungan minimal yang ditetapkan perusahaan. Rumusnya, operasional dikurangi hasil kali antara tingkatan pengambilan minimal kita kali aset operasional. Logikanya begini, apakah untuk kita lebih besar dari target yang diminta bos? Kelebihannya, manajer akan mau menerima proyek yang menguntungkan perusahaan selama hasil akhir positif. Kelemahannya, sulit membandingkan antara definisi yang ukurannya beda jauh. Misalnya definisi besar dibandingkan definisi kecil. Contoh, laba 100, aset 500, target minimal 12%, hasilnya 40 juta. Positif berarti bagus. Evaluasi kinerja metode EVA, metode nilai tabungan ekonomi. Konsepnya mirip dengan laba residen, tapi perhitungannya lebih lengkap dan akurat. Metode ini menghitung apakah perusahaan benar-benar menambah kekayaan pemilik modal setelah semua biaya termasuk biaya modal dibayar. Rumusan sederhana, laba bersih setelah pajak dikurangi hasil kali antara biaya modal dikali total aset. Cara membacanya, kalau hasilnya positif berarti definisinya tersebut berhasil menciptakan kekayaan. Kalau hasilnya negatif berarti definisinya tersebut mengurangi pemilik modal. Harga transfer. Apa itu harga transfer? Ini adalah harga yang disepakati saat satu divisi menjual barang atau jasa ke divisi lain, tapi masih di dalam perusahaan yang sama. Kenapa ini penting? Karena harga ini sangat berpengaruh pada besar kecilnya laba kedua belah pihak. Kalau harga tidak adil, penilaian kinerjanya jadi salah. Ada 3 cara menentukannya. Yang pertama, harga pasar. Ikut harga jual keluar perusahaan sama dengan ini yang paling adil. Kedua, harga biaya. Dihitung dari harga pokok produksi ditambah sedikit keuntungan. Dan yang ketiga, harga negosiasi, yaitu kesepakatan tawar-menawar antara manajer kedua belah pihak. Tujuannya jelas supaya penilaian kinerja tetap objektif dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Supaya semua teori tadi makin paham, mari kita bahas satu contoh kasus lengkap. Misalkan data divisi C. Penjualan 800 juta, biaya variabel 450 juta, biaya tetap dapat dilacak 120 juta, aset operasi 500 juta, dan target standar perusahaan 15%. Mari kita hitung langkah demi langkah. Yang pertama, margin kontribusi. Sama dengan 800 dikurang 450 sama dengan 350 juta. Yang kedua ada margin segmen sama dengan 350 dikurang 120 sama dengan 230 juta. Ini hasil kinerjanya. Terus ada yang ketiga, hitung ROI sama dengan 230 dibagi 500 kali 100% sama dengan 46%. Ini sangat bagus, jauh di atas
jauh di atas standar 15%. Dan yang keempat, hitung laba residu. Yang keempat, hitung laba residu. Sama dengan 230 dikurang 15% dikali 500 sama dengan 155 juta. Positif berarti sangat menguntungkan. Kesimpulannya, kinerja divisi C sangat memuaskan. Mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan sistem ini. Kelebihannya, pertama, kinerja setiap bagian terlihat jelas, tidak tertutup oleh keuntungan atau kerugian bagian lain. Kedua, memudahkan pimpinan mengambil keputusan bisnis. Ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab manajer atas cabang yang dia pimpin. Dan yang keempat, pengendalian biaya jadi lebih tepat sasaran. Kekurangannya, pertama, butuh waktu, tenaga, dan biaya lebih banyak untuk mengolah data rinci. Dan yang kedua, ada risiko kesalahan saat mengelompokkan jenis biaya. Dan yang ketiga, kadang manajer hanya mementingkan untung divisinya sendiri padahal merugikan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai penutup materi ini, mari kita tarik kesimpulan pentingnya. Yang pertama, pelaporan segmen sangat wajib diterapkan oleh perusahaan besar atau yang sistemnya terdesentralisasi. Yang kedua, kunci utamanya ada pada pemisahan biaya. Bedakan mana biaya milik segmen, mana biaya umum perusahaan. Jangan dicampur. Yang ketiga, evaluasi kinerja ada 3 cara. Pakai ROI untuk lihat persentase, pakai laba residu untuk lihat keuntungan di atas target, atau pakai EVA untuk lihat keuntungan real bagi pemilik modal. Yang keempat, harga transfer harus diatur adil supaya penilaian kinerja antar divisi tidak berat sebelah. Intinya, laporan yang rinci ditambah penilaian yang tepat akan membuat perusahaan bisa berkembang jauh lebih baik. Baik teman-teman, demikian pembahasan lengkap mengenai segmented reporting dan evaluasi kinerja dari kelompok 4. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak atas perhatiannya.